Selamat siang bernama. Halo, selamat siang ibu-ibu. Selamat siang ya. Ada kedatangan tamu spesial banget siang hari ini. Padahal aku tunggunya udah dari jam 9 gitu ya. Udah mulai berjamur, sebentar lagi bertanduk. Maaf banget ya. Iya, bernama seperti yang dari kemarin aku janjikan. Untuk hari ini kita kedatangan dari ibu-ibu cantik dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Kita selama 45 menit ya bakal ada talk show dengan tema peran kejaksaan kaitannya dengan pilkada. Yuk kita sambangi langsung narasumber kita, ada Ibu Yustika SH dari Jaksa Fungsional Bidang Intelijen. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oh, ini menunggu jam-jam isoma sebenarnya ya. Oke, kita langsung ada Ibu cantik juga di sana, Jaksa Madya Kota Tasikmalaya ya. Selamat siang Ibu Irma Rahmawati SH. Selamat siang. Waduh, ini roman-romannya pada sumringah gitu ya. Karena berusaha untuk selalu semangat. Iya harus, soalnya ini sebentar lagi ya, hampir serentak di Jawa Barat kita itu akan ada pesta demokrasi. Iya, karena 5 menit untuk 5 tahun ke depan kan ada peribahasa seperti itu ya Bu ya. Oke, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama si pilkada sendiri. Kadang orang oh pilkada, tapi kalau ditanya kadang emang pilkada teh naon, taunya pilkades ya nah. Boleh Bu, yuk. Nih, kita agak nge-spill pilkada sendiri nih Bu. Sebenarnya untuk di Indonesia pemilihan langsung ini dimulai dari kapan gitu kan? Dan sekarang udah mulai banyak ini ya sosialisasinya. Silakan Bu. Iya, baik ya. Pilkada itu pemilihan kepala daerah. Ya. Jadi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk memilih calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Betul. Yang dapat mengikuti pemilihan harus mengikuti proses uji publik. Nah, prosesnya sendiri seperti apa nih Bu? Uji publiknya kayak gimana sih biar bisa jadi salah satu yang memberikan hak pilihnya? Kalau uji publik bukan untuk hak pilih ya. Kalau untuk yang mempunyai hak pilih nggak perlu ada uji publik. Yang mempunyai hak pilih itu justru adalah warga yang sudah usia 17 tahun, 17 tahun ke atas, 17 tahun atau sudah menikah, gitu kan, dan dia mempunyai KTP, itu sudah mempunyai hak pilih. Oke. Nah, kalau untuk hak pilih ini ya memang haknya setiap orang ya. Gitu. Itu nanti apabila misalkan si pemilihnya ini mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, maka dia harus mendaftarkan di salah satu saja. Oke, tapi itu online kan ya Bu ya? Bisa dideteksi. Daftarnya itu prosedurnya nanti dihubungin aja ya ke aparat setempat kan. Biasanya di data ya Bu ya nanti ya. Data KTP. Cuma kalau misalkan KTP-nya di luar kota, misalkan di luar kecamatan lah, tapi sama lingkup masih Kota Tasikmalaya, daftarkan itu. Jadi ya peran aktifnya juga ada itu masyarakat. Ya, di depan mata sekarang kita pilkada untuk pemilihan gubernur dan juga wali kota juga bupati. Nah, persiapannya sendiri nih dari kejaksaan udah sampai mana nih? Kalau kejaksaan ini kaitannya dengan pilkada, kita mempunyai tugas pertama ya, melakukan pencegahan. Pencegahan apa itu? Itu dalam bentuk upaya preventif ya, supaya tidak ada terjadinya kecurangan atau supaya tidak ada tindak pidana pilkada, maka kita melakukan pencegahan berupa seperti ini kegiatan ini, sosialisasi, penyuluhan hukum ya. Ini bagian dari kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum, kita melakukan sosialisasi supaya bisa terdengar gitu oleh masyarakat sekota Tasikmalaya, maka kita melalui media
radio ini. Gitu Ya, kan. jadi biar lebih paham lagi nih, betul, pilkada betul. itu sebenarnya kayak gimana? Lantas di sekitar kita kadang nih Bu ya, kita agak bingung. Nih ada yang seperti ibaratnya ada yang datang ke rumah, ada yang sampai gimana-gimana. Kadang kita tuh mau ngeluhnya ke siapa agak bingung. Ya. Masyarakat biasanya seperti itu ya. Nah, ya. Jadi juga kita punya peranan selain pencegahan itu. Kita Oke. berperan dalam pilkada ini pertama dengan dibentuknya posko pemilu atau posko pilkada ya. Iya. Sekarang posko pilkada. Di setiap kejaksaan negeri itu ada yang namanya posko pilkada, Oke. ya kan? Posko ini mempunyai fungsi pertama memberikan informasi kepada masyarakat. Iya. Jadi kalau masyarakat yang pengen tahu tadi yang Ada yang kan, belum tahu yang belum paham, gitu kan, gitu belum kan. paham. Jangan takut untuk bertanya ke kami. Posko Ya. pemilu ada di kantor Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Kemudian dengan posko pemilu itu kita juga bisa menerima laporan. Wah, Kalau laporan misalkan ada dugaan kecurangan atau Oke. pelanggaran dalam pilkada, jangan takut-takut dan jangan sungkan-sungkan para warga ini yang menemukan itu untuk bisa melaporkan kami. Nah, posko pemilu ini buka 24 jam, bisa datang kami, dibuat laporannya secara tertulis, Oke. ada buktinya, dan kita minta identitas secara lengkap. Kalau Oke. misalkan takut, ya usah takut ya, karena Iya. identitas pasti kami rahasiakan. Jadi keamanan kami juga udah kita perhatikan. Oke, untuk batas kecurangan sendiri biasanya contoh-contoh kecil gitu Bu, yang kadang orang nggak paham, nggak menganggap itu, oh ini udah lumrah, udah biasa, padahal itu salah satu kecurangan. Iya. Nah, biasanya kasus seperti apa nih Bu? Kalau kecurangan itu kan kita lihat nih, kecurangan ini dalam bentuk pelanggaran apa? Iya. Apa pelanggaran administratif, apa pelanggaran kode etik, Oke. atau tindak pidana korupsi juga, atau tindak pidana pilkada gitu kan. Nah, kejaksaan ini kan berkolaborasi dengan instansi lain ya, dengan TNI, Polri, Bawaslu, KPU ini dengan yang namanya tim Gakumdu. Oke. Nah, di tim Gakumdu ini nanti yang akan menerima, membahas semua terkait laporan-laporan itu. Jadi kami yang menerima laporan misalkan dari tim posko juga akan langsung berhubungan. Jadi dengan, ada tim investigasinya iya, juga. namanya tim Gakumdu, Oke. ya, tim penegakan hukum terpadu. Iya. Jadi, Ya, lalu gimana nih? Kalau misalkan biasanya suka ada yang ngejanjiin sejumlah uang. Nih Bu, pilih nomor ini, nanti Ibu dapat begini. Itu gimana? Ada yang bilang gini, udah ambil aja uangnya tapi gak usah dipilih. Nah, itu gimana nih Bu? Ya, itu kalau itu yang baik yang menerima ya maupun yang memberi itu bisa kena sanksi tindak pidana. Sebetulnya. Iya, pidana pelanggaran juga pilkada ya. Nah, jadi kita tidak boleh menerima atau memberi sepeser pun. Iya. Kalau memang untuk tujuannya untuk mungkin menguntungkan salah satu paslon ya gitu. Jadi ya istilahnya money politik itu tadi itu dilarang dan itu bisa kena tindak pidana. Gitu. Iya. Dan kita juga menghimbau ya kepada masyarakat, mari kita lawan politik uang. Kita lawan bersama. Kita pilih berdasarkan hati nurani. Ya, karena kalau yang tadi politik uang itu udah mengarah ke tindak pidana. Jadi bukan hanya pelanggaran sebetulnya administratif aja, itu udah masuk ke tindak pidana. Dan itu ada ancamannya, ada ancaman pidana penjara, ada ancaman pidana denda juga. Waduh. Itu penyelesaiannya kayak gimana Bu? Ya penyelesaiannya kayak kita sidang biasa aja, kayak tindak pidana kan udah mengarah ke tindak pidana ya pasti ada ancaman penjara sama dendanya itu. Nah gitu Maria Purnama. Jadi kalau misalkan ada yang ngasih iming-iming gitu ya, Nggak usah ya. Tapi jangan sampai menerima nih kan. Lumayan masuk kantor terus dia ngelapor. Nah, dia nggak sadar dia ngelaporin diri sendiri. Laporkan aja gitu. Oke, ini tindak pidana selain tadi ya iming-iming uang atau mungkin yang lainnya, ada juga pembagian sembako Bu, tapi ada fotonya, bonusnya biasanya begitu tuh. Di dalamnya. Tapi yang penting tidak memaksa si pemilih ini untuk memilih. Oke. Paslon tertentu misalkan. Karena kan selain money politik pun juga tindak pidana itu misalkan kaitan dengan yang menghalang-halangi si pemilih untuk melakukan pencoblosan. Oke. Biasanya misalkan ada majikan terhadap pekerjanya itu melarang untuk menyoblos. Ya awas ya gitu ya. Itu nggak boleh itu kan, itu bisa dipidana
yang menghalang-halangi seperti itu. Kecuali misalkan dengan alasan tertentu yang pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Misalkan kayak yang di bidang kesehatan, ya kan? Kalau misalkan di rumah sakit, ya kalau misalkan pasien nggak bisa ditinggalkan, kan lebih bahaya pasien kan? Betul. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan. Ini kan kalau memang misalkan dia pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga seperti itu kan, mau hak pilih dihalangi nggak boleh. Makanya kan ASN aja kan kalau untuk pilkada ya atau maupun pemilu kita diliburkan. Kita untuk bisa ikut serta lah. Mensukseskan pilkada ini. Luar biasa ya. Kemarin udah surat suaranya udah mulai dilipat-lipat ya Bu ya, dicek-recek ini semuanya udah mulai mau ini banget. Nah, itu juga peran kejaksaan juga ada di situ. Oh, ada. Surat suara. Iya, ada. Kita ini juga membantu melakukan pengamanan surat suara. Jadi ini yang hari ini aja dari kejaksaan juga diminta bantuan oleh pihak KPU untuk mengawal surat suara ke Cikarang. Di Cikarang bawa ke sini itu ada Polri-nya, ada TNI gitu, dalamnya tergabung semua untuk mengawal surat suara. Pengawalannya cukup ketat ya Bu ya. Dan baru minggu lalu juga kita ngawal surat suara ini untuk yang gubernurnya karena surat suara gubernurnya ini baru kita ambil hari ini. Kemarin sih berangkatnya hari ini mungkin lagi perjalanan ke Tasik. Itu antisipasi untuk apa? Supaya surat suara ini tidak ada yang berubah. Ada misalkan sudah ada yang mencoblos, ada yang rusak atau bagaimana. Jadi kita sampai ke tempat logistik kita lihat, kita sama-sama menyaksikan. Jangan sampai ada yang hal-hal yang lain-lain lah. Gitu kan. Wih, tambah seru nih. Habis ini ya kita tahan dulu nih Bu ya. Baru pemanasan ini nanti untuk beberapa yang mau ditanyain tentang pilkada atau nanyain belum agak-agak bingung nih masyarakat tentang apa para calon-calon pemimpin kita itu. Oke, nanti kita bakal tanyain ya pertanyaan lainnya ke ibu-ibu dari Kejaksaan ini. Stay tune di sini Maria Purnama di Talk Show bersama Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dengan tema peran kejaksaan kaitannya dengan pilkada. Stay tune. Masih bareng sama Ibu Yustika dan Ibu Irma di sini dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Masih cemungut Ibu? Cemungut. Semongko. Oke, kita bakal langsung aja ke pertanyaannya yuk. Ini yang udah ada, ini udah ditransferin ke dia. Selamat siang ibu-ibu kece, cenah. Gaya. Ada Kang Itang di Kawalu nih Bu. Selamat siang. Siang juga nih, mau tanya kalau peran dari kejaksaan dalam pilkada, apakah sama peranannya sama Bawaslu? Mana yang lebih berwenang untuk menyelesaikan permasalahan pemilu? Kejaksaan dengan Bawaslu ini kan tergabung ya, dengan yang namanya tim Gakumdu. Tim yang tadi dibilang ya Bu ya, Gakumdu. Jadi kami sama-sama itu berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan pilkada ini ya. Nah, terkait adanya laporan pun juga nanti kami juga berkolaborasi. Tidak hanya dengan Bawaslu tapi dengan TNI Polri juga sama itu yang tergabung dalam tim gabungan itu. Jadi kalau misalkan ada laporan ya kami terima, kita akan bahas sama-sama. Nah, seperti itu. Nggak usah khawatir tentang data pribadinya, semuanya dilindungi alias aman ya. Mau dibeja-beja saat melaporkan pokoknya nama. Yang penting ingat, segala sesuatu yang kita laporkan harus ada yang pertama bukti ya Bu ya. Jadi kita otentik gitu yang ininya. Oh, udah ada nih bukti otentiknya, udah bisa di ini gitu kan. Ya, makanya kalau misalkan nanti dari hasil dengan bahwa ada Gakumdu ini, kalau misalkan pelanggarannya itu terkait tindak pidana, ya itu akan masuk ke kami ke kejaksaan untuk proses hukum. Kalau misalkan pelanggarannya administratif, nanti Bawaslu yang meneruskan. Nah, langsung terjun ya. Oke, lanjut Ibu. Ini kalau ada calon yang terbukti melakukan money politik yang tadi dibilang ya, apakah bisa dipidana atau hanya didiskualifikasi saja? Soalnya saya belum dengar ada calon yang dipenjara. Ya, ini loh, Mr. B tadi ini. Itulah yang itu kan terbukti. Nah, kalau terbukti itu harus ada buktinya. Nah, kami tuh nggak bisa menuntut orang, menuntut seseorang sembarangan, tidak bisa. Nah, untuk bisa menuntut seseorang itu kan harus ada laporan dulu. Betul. Nah, kalau untuk pilkada termasuk yang money politik ini, nanti di penyidikan sama penyelidikannya itu oleh penyidik
Polri. Oke. Nanti berkasnya baru masuk ke kami, kita proseskan hukumnya. Gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat mengetahui adanya kecurangan seperti itu, money politik, ya jangan sungkan-sungkan untuk segera melapor. Kalau misalkan tidak melapor, ya kami mau tahu dari mana. Kami mau prosesnya dari mana gitu kan. Soalnya di Bawaslu sama di Kejaksaan ini bukan para cenayang gitu ya. Makanya laporkan dulu. Tanpa laporan udah tahu aja makanya gitu dalam kan. pilkada ini tidak hanya peran kami dari Kejaksaan aja ya. Jadi harus ada peran sertanya juga dari masyarakat. Nah, masyarakat ini kita sama-sama mengawasi penyelenggaraan pilkada, ada kecurangan, laporkan gitu. Jangan dipendam. Ya biar kami juga bisa bekerja. Ya, jadi kalau ada yang mau unek-unek keluarkan saja gitu ya. Iya. Jangan lupa bukti-buktinya gitu. Jangan cuma asal lapor ya, terus apalagi tidak ada identitasnya. Ini surat apa gitu kan ya? Iya benar, main lung aja ya tiba-tiba nongol ini apaan gitu. Bukan surat cinta tapi surat kalau kaleng. misalkan money politik itu ya, kan ada jelas nih orang ngasih difotoin. Kan sekarang era digital nih, masyarakat hampir semuanya tuh udah punya handphone canggih kan, betul, kamera gitu kan. Jadi tinggal difoto aja. CCTV juga sekarang di mana-mana ya Bu ya. Di pengkolan aja tuh di pertigaan ada CCTV-nya. Nanti diminta aja gitu. Oke, Teh Nia tolong jelaskan Cana apakah bagi-bagi sembako yang di dalamnya ada foto calon itu politik uang juga apa enggak? Soalnya bukan uang itu Mas. Nah ini dalam rangka apa dulu? Apakah itu mungkin itu mah cuma sedekah aja, gitu. Cuman itu keselip gitu siapa tahu gitu perlu ya lumayan atau kan. Tapi yang penting kan jangan sampai ada yang memaksa ya. Jadi warga tuh dikasih tapi jangan lupa ya kiri. Yang Z gitu kan, yang si A B C gitu kan. Gitu. Jadi yang berbicara foto ya Bu. Cuma saya nggak bisa ngomong. Nggak apa-apa itu mah kayak yang ngasih kalender lumayan ada loh tetangga aku dia dikasih kalender dia gunting Bu jadi pas cuma pas itunya aja dia tempelin ya ampun bisa-bisanya ya aduh oke. Selamat siang juga Bu, ini mau tanya katanya kalau ada pelanggaran pemilu contohnya serangan pajar udah kayak perang ini Maya. Kalau untuk lapor harus kemana terus apa syarat-syaratnya? Apakah saya aman? Kalau untuk lapor ya kan serangan pajar itu bisa dalam dikatakan money politik ya. Iya. Nah itu bisa datang aja ke posko pemilu langsung ke kantor kejaksaan bawa KTP dan surat laporan secara tertulis gitu kan. Kalau misalkan memang itu tulis tangan juga nggak apa-apa. Kalau memang tidak memandai ya datang aja ke kantor kami nanti kita akan tindak lanjuti itu. Oke. Identitas jangan lupa nanti kita fotokopi di sana dan jangan khawatir ya identitas kami mintain tidak akan mungkin kami salah gunakan juga. Oke. Waduh, ampun ya ini. Oke, kita ngomongin tentang tugas dan fungsinya kejaksaan untuk proses pelaksanaan pilkada. Ternyata banyak ya Bu ya, dari mulai mendampingi pengambilan surat suara sampai di setiap kecamatan untuk lipat-lipat aja diliatin juga gitu ya. Sudah ada timnya begitu. Nah, ini kejaksaan sendiri bisa berkoordinasi dengan berkolaborasi itu selain sama Bawaslu sama mana lagi nih katanya untuk pilkada? Dengan Polri, dengan TNI, Polri, kemudian dengan KPU juga, dengan KPU nih. Karena kan pilkada ini kan kita tujuannya supaya pelaksanaannya ini bisa aman, sukses, tertib ya, dan damai. Nah, jadi kejaksaan juga kan punya tugas di bidang intelijen itu untuk bisa menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Nah, ini kan ada kaitannya dengan pilkada. Jadi supaya pilkada ini bisa aman tertib ya kita bisa tuh lakukan pengawasan, pencegahan. Gitu kan. Betul, sama tadi juga penerimaan laporan gitu kan. Jadi silahkan nih. Ini mah malah curhat lagi Gira ya. Kapan Cina negara kita terbebas dari sampah-sampah bekas, baligo, umbul-umbul, bendera partai. Soalnya setiap mau pilkada gitu kan ya, emangnya nggak ada cara lain untuk bersosialisasi gitu secara modern daripada masih pakai alat yang berseliweran di jalan. Jadi gini ya, kalau untuk baliho ya, spanduk seperti itu kan itu bagian dari kampanye. Itu tidak dilarang. Jadi kan karena diperbolehkan karena kampanye itu dilakukan bisa melalui dengan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka langsung, Iya. ada dialog, Mhm. kemudian debat publik atau debat terbuka antar calon, Mhm. penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, Mhm. iklan media massa cetak, media elektronik gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan kampanye sudah selesai ya itu nanti harus dibersihkan lagi Iya, sama pihak yang cuman berkepentingan. disayangkan kadang yang Ya. sisa-sisanya contohnya kayak paku yang ada di pohon, Nah, terus itu juga sebenarnya bekas bambu-bambu itu ya Bu ya. sebenarnya kan kalau untuk pemasangan spanduk itu nggak boleh nempel di pohon itu. Harusnya, tapi kan banyak loh Bu itu. Mending aja blog gitu kan ya. Oke, ini ada yang minta ini Bu, katanya tolong diruntut saya agak ini untuk schedule-nya dari mulai masa tenangnya kapan, terus sebenarnya pilkada teh iraha cenah biar siap-siap. Nah, ini kan masa tenang itu 1 minggu Sebelum pencoblosan. Nah, Oke. pencoblosan kita ini kan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Nah, Nah, itu kan ada masa tenang masih seminggu. ada Jadi nih di masa namanya. tenang ini nggak boleh ada kampanye lagi. Oke. Pokoknya yang jelas 27 November sama-sama kita sukseskan Nah. pilkada. Jadi tolong perannya berpartisipasi, bersinergi bersama-sama ya Bu Iya, ya. satu suara itu menentukan juga, Mbak. Nah, karena mau beda ibaratnya gini nih, calon 1 sama 2 ini samaan nih. Padahal yang satunya malah kakebon gitu. Nah, itu bisa jadi penentu si satu orang ini. Jadi tolong suarakan suara hatinya gitu ya. Dan satu lagi, ada yang pengen tahu Bu tentang visi misi dan profil para calon, katanya di mana mencarinya? Ke KPU saja, Bu. Ya, Tuh, ke KPU datang ke aja. KPU atau kalau nggak ke posko ya Bu ya, bisa ya? Bisa datang Bisa. ke posko pemilu. Kebetulan kami juga tidak dapat itu ya. Tapi kan posko pemilu udah saya sampaikan Ya. informasi terkait Iya, pemilihan mau pilkada mau Mhm, pemilu gitu kan. Kita garis bawahi yang sekarang pilkada yang mau kita hadapi berarti Ya. kan posko pilkada nih. Mhm. Datang aja ke kantor kejaksaan nanti kita bisa jelaskan di situ. Oke, aku mau tanya, perbedaan pilkada yang sekarang akan dihadapi sama pilkada sebelumnya ada perbedaannya nggak sih Bu? Pilkada ini sama aja ya. Pilkada kan diatur di dalam undang-undang pilkada, yaitu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Proses dan lainnya hampir sama. Kemudian itu proses juga sama, asasnya juga sama, luber ya, bukan Luber. Kalau luber tuh kemana-mana ya. Dan ini pelaksanaan serentak 5 tahun sekali kita serentak ini seluruh di Indonesia. Di seluruh Indonesia, jadi bukan di Tasik aja, Iya. bukan cuma di kabupaten, kota, sadayana, wali kota, bupati, gubernur, semua wilayah, semua provinsi di Indonesia gitu ya. Jadi selain presiden yang baru, nanti pemimpinnya sama-sama baru. Gitu Tapi ya. nanti apapun hasilnya ya dari pilkada ini, siapapun yang jadi terpilihnya, Ya. marilah kita sama-sama dukung Pemerintahan pilihan Jangan yang sampai Baraya yang Purnama. calon yang kita pilih kalah misalkan ya, terus ngambek gitu, jangan. Ya, Siapapun yang baper gitu ya. terpilih kita dukung sama-sama. Ini untuk Untuk Tasik kemajuan sendiri, iya. Tasikmalaya khususnya gitu ya, perkembangan ke depannya. Jadi nanti setelah terpilihnya program-programnya bareng-bareng didukung lah. Yang mau telepon boleh 336-313 juga nih Baraya Purnama, boleh banget. Kita masih ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu cantik dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Stay tune-nya di sini ya. Masih di 87,9 Purnama FM Bedas. Oke, masih talkshow bersama Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, masih sama Ibu Yustika nih yang udah ini masih senyum aja nih, padahal udah lewat makan siang. Padahal makan siangnya belum ya. juga. Kita Belum tugas bilang dulu. ya. Iya benar. Tugas dulu kita. Semangat. Ini semakin bentar lagi ke finish semakin semangat gitu ya. Oke, ini tentang peran kejaksaan kaitannya dengan pilkada. Nah, boleh tahu dong Bu, ini ya kendalanya di luaran dari kejaksaan dan lain-lainnya dalam pilkada itu biasanya seperti apa sih? Kendala ya. Kendala kita belum menemukan kendala ya. Oh belum. Alhamdulillah kita belum kendala. Tapi kita tetap meminta kepada masyarakat juga untuk bisa ikut berperan ya, membantu kami juga. Itu dia gitu ya.
Jadi sampai saat ini memang belum ada laporan ke arah tindak pidana kami terima gitu, belum ada. Tapi kalaupun ada, ya dengan masyarakat kita sama-sama. Iya, sama-sama, pokoknya mah didampingi sama-sama gitu ya, dipantau bareng-bareng, tapi juga harus didukung agar lancar. Terutama sekarang nih bener-bener seluruh Indonesia lagi disibukkan dengan pilkada gitu ya Bu ya. Dan satu lagi nih, yang tadi aku bilang yang bingung-bingung, biasanya yang ini di mana gitu ya cari itunya, silahkan datang ke KPU, ke posko juga seperti itu yang mau tahu tentang para calon-calonnya ya. Apalagi ini kalau misalkan sosialisasi sampai kayak contohnya kalau di Tasik kan kota ya lebih gampang. Nah untuk sosialisasi wilayah yang lebih lebar lagi kayak di Kabupaten Tasikmalaya dari pihak Kejaksaan, Bawaslu dan lainnya seperti apa nih Bu? Sama saja. Sama? Iya, karena posko pemilu pun juga di setiap Kejari ada. Kejari ini kan ada di tingkat kota dan kabupaten ya. Di setiap kota kabupaten ada posko pemilu di Kejari kota, di Kejaksaan Negeri kan. Kemudian tim Bawaslu seperti juga ada, tim Gakumdu juga ada di setiap kabupaten kota pun juga. Dan perannya juga kita sama, kita melakukan sosialisasi untuk pencegahannya, memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat untuk bisa lebih mengenal terkait pilkadanya gitu kan, tindak-tindak pilkada atau pelanggaran pilkada gitu. Sama saja seperti kami seperti ini, dan tanggung jawabnya ya tanggung jawab masing-masing Kejari. Jadi setiap posko setiap Kejari punya posko sendiri dan punya tanggung jawab di situ. Oke. Kalau semisal udah ada laporan, ditindaklanjuti gitu, ini apakah dari kejaksaan sendiri bisa membatalkan pilkada apa tidak? Kalau itu kita membatalkan pilkada itu ya tidak bisa ya. Kayaknya nggak ini ya. Tidak bisa kita membatalkan pilkada. Prosesnya pun panjang. Kejaksaan ini tidak memiliki kewenangan langsung untuk membatalkan hasil pilkada. Namun jika ditemukan pelanggaran hukum yang cukup berat seperti kecurangan atau korupsi yang mempengaruhi hasil pilkada, maka kejaksaan dapat mengajukan gugatan atau menyarankan agar hasil pilkada dibatalkan ke pengadilan. Nah, mungkin yang itu yang dimaksud begitu ya. Jadi kalau misalkan itu panjang juga sih, tidak sembarangan batal begitu saja ya Bu ya. Butuh proses cukup panjang, diinvestigasi dan juga transparansinya dilihat bareng-bareng untuk kita bisa juga harus buktikan kecurangannya ada nggak gitu nggak ya. cuma asal laporan ini ada kecurangan, Cuman kita langsung kita investigasi dulu, karena nggak bisa saling menggiring, dalam artian begini, kadang antara contohnya ya ini pendukung 1 sama 2 bisa saja saling melaporkan kan, kita nggak tahu, itu juga nggak bisa segampang itu ya. Banyak investigasi dan betul-betul dibuktikan bahwa betul itu menuju ke sana gitu. Terus kalau serangan pajar kayak yang tadi, anggap aja bonus itu mah ya. Kalau nggak diajak mah maksudnya, sih jangan pilih yang ini. Nah kalau udah ada yang seperti itu udah masuk pelanggaran ya Bu ya. Tapi kalau misalkan tok Bu ini gitu, itu mah ngasih judulnya ya udah. Kalau nggak ada kata-kata, karena kalau misalkan secara foto kadang foto mah biasa aja, itu mah nempel nggak sengaja gitu, anggap aja begitu ya, soalnya bingung Bu. Asalkan jangan diancam dan diajak gitu kan, jangan digiring. Kalau merasa ada seperti itu dan ada buktinya, silahkan laporkan ke posko terdekat begitu ya Bu ya. Oke, himbauan untuk para wargi Tasikmalaya Purnama yang lagi dengerin pada siang hari ini, mangga atuh ibu-ibu. Untuk warga Kota Tasikmalaya ya, mari kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya tahun 2024 ini. Mari kita bersama-sama dukung pelaksanaan pilkada ini, lawan politik uang dan hindari tindakan berunsur sara untuk pilkada yang aman, damai dan berintegritas. Bila Anda menemukan kecurangan dalam pelaksanaan pilkada 2024 ini, maka segera laporkan ke posko pilkada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya di Jalan Juanda nomor 35 Kota Tasikmalaya, atau bisa melalui hotline
di Nah. 0858 64 kali 5759. Ya, saya ulangi ya. Iya. 0858 64 kali 5759. 0858 64 kali Ya, 5759. 5759. Boleh itu hotline-nya udah bisa di situ. Boleh dicoba-coba. Mau tanya-tanya juga boleh via Boleh, gitu ya Bu silakan. ya. Iya. Aduh nggak sempet ke kejaksaan, mendingan hotline-nya aja langsung gitu bisa. Boleh. Tapi mangga, kalau lebih bagus silakan. ketemu langsung biar lebih jelas. Nah itu jadi nggak ada dusta di antara kita. Jangan takut aja ya, jangan takut untuk datang ke kantor kejaksaan. Iya, karena di sana itu nggak galak-galak. Kesannya kan orang kalau bisa ke kejaksaan, aduh mau ngapain dia gitu. Orang udah maju mundur cantik gitu Bu. Oke, terima kasih Ibu ya. Ibu Yustika dari Jaksa Fungsional Bidang Intelijen, ada Bu Irma Rahmawati juga dari Jaksa Media. Terima kasih sudah bersosialisasi ke Radio Purnama FM gitu sama Baraya Purnama. Mudah-mudahan Ibu juga lancar, sehat ya Bu ya. Amin, ya. Selamat bertugas kembali. Ayolah kita bareng-bareng aja Bu pamitnya. Terima kasih Baraya Purnama yang udah stay tune. Sama-sama. Hatur nuhun. Ibu ada kata-kata pesan apa gitu terakhir? Gini, mari kita sukseskan ya, Pilkada 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian wali kota dan wakil wali kota. Untuk daerah Jawa Barat. Pilihlah paslon yang sesuai dengan hati nurani, kemudian jangan golput. Nah itu intinya. Ibu Yustika ada sama idem. Baik, terima kasih. Kita bertiga pamit aja Bu. Dari Jalan Lejen Ibrahim Aji, kilometer 6 Tasikmalaya, saya Nia Fahira. Dan juga Ibu Yustika dan Ibu Irma Rahmawati undur pamit Baraya Purnama. Generasi keren adalah generasi yang tidak golput. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.